Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sejarah Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kutai. Mau tahu ceritanya? Silahkan simak presentasi berikut ini. Baik, di sini kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Kutai. Yang pertama, apa sumber sejarah mengenai keberadaan Kerajaan Kutai? Sebenarnya, yaitu dari beberapa penemuan peninggalan Kerajaan Kutai berupa tulisan atau bisa disebut dengan prasasti. Prasasti tersebut berupa 7 buah tiang batu yang disebut dengan yupa. Prasasti yupa ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Isi dari prasasti yupa tersebut diantaranya ada 4. Yang pertama, Kerajaan Kutai diperintah oleh Maharaja Kudungga yang memiliki anak bernama Aswawarman. Sedangkan Aswawarman memiliki 3 anak, salah satunya bernama Mulawarman. Yang kedua, Kudungga merupakan nama asli Indonesia, sedangkan Aswawarman adalah nama India, sehingga Aswawarmanlah yang membuat Wangsakarta atau dinasti. Yang ketiga, agama yang dianut di Kutai yaitu agama Hindu, aliran Siwa, yang diduga berasal dari India Selatan. Yang terakhir, secara keseluruhan prasasti yupa menceritakan proses upacara persembahan yang dilakukan oleh Raja Mulawarman. Selanjutnya adalah sejarah berdirinya Kerajaan Kutai. Kutai Martadipura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua, berdiri sekitar abad keempat. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Berdirinya Kerajaan Kutai Martadipura dipengaruhi oleh kebudayaan India, terutama pada saat kebudayaan Hindu datang ke Nusantara. Walaupun Kerajaan Kutai tidak berada langsung di jalur perdagangan internasional, tapi kerajaan ini sudah memiliki hubungan dagang yang baik dengan India. Pada mulanya, Kerajaan Kutai Martadipura merupakan sebuah kelompok masyarakat yang berbentuk suku. Namun, sejak kedatangan Hindu menyebabkan perubahan pada sistem pemerintahannya. Bukti yang menunjukkan bahwa pengaruh India ke dalam kelompok masyarakat Kutai bisa dilihat dalam prasasti yupa yang dibuat dalam abad ke-5. Dalam prasasti tersebut, raja pertama Kutai adalah Kudungga. Dia adalah warga Indonesia asli dan juga belum memeluk agama Hindu. Letak Kerajaan Kutai. Letak geografis. Letak dari Kutai yang berada di sekitar aliran Sungai Mahakam merupakan potensi yang besar bagi penduduk Kutai untuk melakukan kegiatan bertani. Letak geografis Kerajaan Kutai yang berada menjorok ke daerah pedalaman menyebabkan Kutai menjadi tempat yang menarik sebagai persinggahan bagi para pedagang dari Cina dan India. Hal inilah yang menyebabkan pengaruh Hindu masuk ke Kutai, serta membuat kegiatan perdagangan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kutai. Lantas, siapakah pendiri Kerajaan Kutai? Pendiri Kerajaan Kutai adalah Kudungga, yang kemudian dikenal dengan gelar Maharaja Kudungga Anumerta Dewawarman. Menurut sejarah, Kudungga merupakan seorang pembesar dari Kerajaan Champa yang terletak di Kamboja. Pada masa pemerintahan Kudungga, belum ada sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis.
Setelah masa pemerintahan Kudungga, pemerintahan kerajaan Kutai dilanjutkan oleh anak Kudungga yang bernama Aswawarman. Nama Raja Kutai. Yang pertama ada Maharaja Kudungga, kedua Maharaja Aswawarman, ketiga Maharaja Sri Aswawarman atau biasa disebut Mulawarman, keempat Maharaja Marawijaya Warman, kelima Maharaja Gajayana Warman, keenam Maharaja Tunggawarman, ketujuh Maharaja Jayanaga Warman, ke-8 Maharaja Nalasinga Warman, ke-9 Maharaja Nalaparana Tungga, ke-10 Maharaja Gadingga Warman Dewa, 11 Maharaja Indra Warman Dewa, 12 Maharaja Sangga Warman Dewa, ke-13 Maharaja Chandra Warman, 14 Maharaja Sri Lanka Dewa, 15 Maharaja Gunaparana Dewa, 16 Maharaja Wijaya Warman, 17 Maharaja Sri Aji Dewa, 18 Maharaja Mulia Putra, 19 Maharaja Nala Pandita, 20 Maharaja Indra Paruta Dewa, yang terakhir ada Maharaja Dharma Setia. Nama Maharaja Kudungga oleh para ahli sejarah ditafsirkan sebagai nama asli orang Indonesia yang belum terpengaruh dengan nama budaya India. Sementara putranya yang bernama Aswawarman diduga telah terpengaruh budaya Hindu. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kata Warman berasal dari bahasa Sanskerta. Kata itu biasanya digunakan untuk akhiran nama-nama masyarakat. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Kutai. Masa kejayaan Kerajaan Kutai berada pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Hal ini dibuktikan dengan pemberian sedekah kepada kaum Brahmana berupa 20.000 ekor sapi di dalam tanah yang suci bernama Waprakeswara. Waprakeswara adalah tempat suci untuk memuja Dewa Siwa di Pulau Jawa disebut Baprakewara. Jumlah 20.000 ekor sapi ini membuktikan bahwa pada masa itu Kerajaan Kutai telah mempunyai kehidupan yang makmur dan telah mencapai masa kejayaannya. Mulawarman sang raja di masa kejayaan Kerajaan Kutai. Mulawarman merupakan cucu dari Kudungga dan anak dari Aswawarman. Aswawarman dan Mulawarman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan bahasa Sanskerta. Mulawarman sendiri dipercaya menganut agama Hindu. Dalam yupa atau prasasti peninggalan Kerajaan Kutai, Raja Mulawarman terkenal akan kebaikannya. Selain itu, ia juga terkenal dengan sosok yang kuat dan tangguh. Hal ini dibuktikan dengan raja yang paling berpengaruh dan besar di Kerajaan Kutai, ialah Raja Mulawarman. Dari yupa diketahui, pada masa pemerintahan Mulawarman, Kerajaan Kutai mengalami masa keemasan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur. Kehidupan sosial. Masyarakat di Kerajaan Kutai tertata, tertib, dan teratur. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pemerintahan raja. Selain itu, mereka juga sangat menjaga akar tradisi budaya nenek moyangnya. Dalam kaitan ini, mereka melestarikan tradisi megalitikum melalui pembuatan tiang batu atau yupa untuk mengenang apa yang mereka buat. Dalam kehidupan sosial terjalin hubungan yang harmonis antara Raja Mulawarman dengan kaum Brahmana. Kehidupan budaya. Dalam kehidupan budaya, dapat dikatakan Kerajaan Kutai sudah maju. Hal ini dibuktikan melalui upacara penginduan atau disebut upacara Vratyastoma. Upacara Vratyastoma dilaksanakan sejak pemerintahan Aswawarman karena Kudungga masih mempertahankan ciri-ciri keindonesiaannya. Sedangkan yang memimpin upacara tersebut
menurut para ahli dipastikan adalah para pendeta Brahmana dari India. Tetapi pada masa Mula Warman, kemungkinan sekali upacara penghinaan tersebut dipimpin oleh pendeta atau kaum Brahmana dari orang Indonesia asli. Dengan adanya kaum Brahmana asli orang Indonesia, membuktikan bahwa kemampuan intelektualnya tinggi, terutama dalam hal penguasaan terhadap bahasa Sanskerta. Pada dasarnya, bukanlah bahasa rakyat India sehari-hari, melainkan lebih merupakan bahasa resmi kaum Brahmana untuk masalah keagamaan. Keruntuhan Kerajaan Kutai. Faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan raja terakhirnya yang bernama Maharaja Dharmastia. Faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Kutai adalah adanya perebutan kekuasaan antara Kerajaan Kutai Martapura yang memeluk agama Hindu dengan Kerajaan Kutai Kartanagara yang sudah memeluk agama Islam. Pada saat itu, Maharaja Dharmastia terlibat peperangan dengan Raja Kutai Kartanagara yang ke-13 yang bernama Aji Pangeran Anom Panji Mendapa. Kutai Kartanagara berhasil memenangkan peperangan tersebut dan menguasai wilayah Kutai Martapura. Sejak saat itu, Kerajaan Kutai Martapura mengalami masa keruntuhannya. Peninggalan sejarah Kerajaan Kutai. 1. Yupa. Ada 7 buah yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli dalam menginterpretasikan sejarah Kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tiang untuk menambat hewan yang akan dikorbankan. Prasasti yupa tersebut menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. 2. Ketopong Sultan. Ketopong Sultan merupakan mahkota sultan dari Kerajaan Kutai yang berbahan dasar dari emas. Beratnya mencapai 1,98 kg dan hingga saat ini masih tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Ketopong Sultan Kutai pertama kali ditemukan pada tahun 1890 di wilayah Kutai Kartanegara, tepatnya di Muara Kaman. Sebenarnya di Museum Mula Warman sendiri hanya ada ketopong tiruan. 3. Kalung Ciwa. Kalung Ciwa merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Kutai yang ada pada masa kekuasaan Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Kalung Ciwa ditemukan pada tahun 1890 oleh masyarakat di wilayah Danau Lipan Muara Kaman. Kalung Ciwa sampai sekarang masih sering dipakai untuk perhiasan oleh keluarga kerajaan. Kalung ini juga dikenakan oleh Sultan pada saat perayaan naiknya Sultan baru. 4. Kalung Uncal. Kalung uncal merupakan kalung emas yang beratnya mencapai 170 gram. Kalung ini juga dihiasi oleh liontin berelief dari cerita Ramayana. Kalung ini telah menjadi atribut Kerajaan Kutai. Bahkan mulai dipakai oleh Sultan dari Kutai Kartanegara setelah Kutai Martadipura selesai ditaklukkan. 5. Kura-kura emas. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Kutai memang cukup unik, termasuk kura-kura emas yang satu ini. Peninggalan bersejarah ini sekarang berada di Museum Mula Warman. Ukuran kura-kura emas ini setengah kepalan tangan orang dewasa. Berdasarkan keterangan yang tertera, benda bersejarah ini berhasil ditemukan di wilayah Longlalang. Wilayah ini yang terletak di sekitar hulu Sungai Mahakam. 6. Pedang Sultan Kutai. Pedang Sultan Kutai berbahan dasar emas padat. Bagian gagang pedang ini terdapat ukiran harimau yang telah siap menerkam mangsanya. Sementara bagian ujung sarung pedang ini dihiasi ukiran seekor buaya. Pedang bersejarah Sultan Kutai bisa Anda temukan di Museum Jakarta. 7. Tali Juwita. 8. Keris Bukit Kang. 9. Kelambu Kuning.
10. Gamelan Gajah Prawoto. 11. Singgasana Sultan. 12. Meriam. 13. Keramik kuno Tiongkok. Dan yang ke-14 yaitu arca bulus. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, sejarah bukan seni bernostalgia, tetapi sejarah adalah ibrah, pelajaran yang bisa kita tarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Masa lalu tak hanya memberikan kenangan, namun juga mengenalkanmu akan makna kehidupan, serta mengajarkan arti untuk memahami, mengikhlaskan, dan melaju menuju masa depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.